karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukacita, dan dalam lindungan Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada kita malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam nats ini kita dapat melihat bahwa Daud mengungkapkan hasratnya terhadap Allah melalui banyak permohonannya. Jika ia pada saat itu tidak bisa pergi ke rumah Tuhan, tetapi ia masih tetap dapat menemukan cara-cara untuk menghampiri kasih karunia Tuhan, yaitu melalui doa dimanapun dia berada. Begitu juga dengan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita tahu pada saat ini yang melanda dunia ini, kita belum tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berlalu. Kita juga masih belum bisa untuk bersama-sama beribadah di gerejanya. Tetapi dengan kerendahan hati, sebagai orang yang percaya, dengan bersungguh-sungguh, jika kita berdoa, jika kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan sungguh berkenan untuk mendengar dan menjawab doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tidak seorang pun yang menjalani hidup ini tanpa tujuan. Pasti kita semua memiliki sasaran atau impian-impian yang hendak kita raih di dalam dunia ini, dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk bisa sampai kepada tujuan itu, kita harus menempuh jalan yang benar, jalan yang rata, jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Dan pastinya Tuhan akan menuntun dan memampukan kita. Seperti Daud mengatakan demikian, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seperti Daud, pada saat itu ia mengalami banyak masalah. Sebagai contohnya, banyak orang-orang yang menuduhnya dengan semena-mena, dalam artian dia difitnah, diserang. Tetapi apa? Ia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia tidak gentar, melainkan ia memiliki kunci hidup yang tegar. Sama seperti kita, di dalam kehidupan kita
kita melakukan yang terbaik, menyelesaikan tugas kegiatan pekerjaan kita. Terkadang ada saja orang yang di sekitar kita menuduh kita, bahkan memfitnah kita, sampai kita diserang, diancam. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Seperti Daud mengingatkan kita agar memiliki kunci hidup yang tegar. Apa saja kunci? Kunci itu yang pertama, fokuslah kepada Allah. Fokuslah kepada Allah. Maka masalah apapun akan terlihat kecil dan akan bisa terselesaikan dengan baik, dan Tuhan akan bertindak. Seperti yang kita lihat pada saat ini, yang kita hadapi di tengah dunia ini, bagaimana kita bisa melewati itu? COVID-19 berdampak ke hal-hal yang kita lalui, ke ekonomi pastinya, ke bidang-bidang pekerjaan kita pastinya. Bagaimanakah kita menghadapi itu? Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari fokuslah kepada Allah. Maka masalah apapun yang kita hadapi akan terlihat kecil sehingga dapat diselesaikan, dan Tuhan pasti akan bertindak. Yang kedua, bagaimana hubungan pribadi yang indah dengan Allah, yaitu dengan cara kita membina kedekatan kita melalui kehidupan doa dan seruan kita, di mana ketergantungan kepada Allah sangat-sangat diutamakan di dalam hidup kita, karena Allah lah yang memiliki hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Mazmur ini pemazmur mengatakan dengan tegas bahwa Tuhan adalah terang, Tuhan adalah keselamatan, Tuhan adalah benteng hidupnya. Ia tidak takut akan musuhnya seperti apapun. Ia percaya bahwa Tuhan adalah pertolongannya, Tuhan adalah perlindungannya. Ia mendekatkan dirinya dan melalui doa dan permohonan agar Tuhan menyelamatkannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah perlindungan sejati di dalam kehidupan kita. Bila Tuhan yang melindungi, siapakah musuh yang dapat mengganggu kita? Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan menyertai hidup kita apapun situasinya dan bagaimanapun perasaan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bersyukur sebagai orang yang percaya kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Yakin dan percayalah sebagai orang yang percaya, Tuhan pasti mendengarkan seruan dan permohonan kita. Apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tetap semangat, tetap sehat di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan agar kami selalu menyerahkan diri kami kepadamu. Ingatkan kami untuk selalu memohon kepadamu melalui doa-doa kami ya Tuhan. Engkau yang selalu menyertai, yang menjadi perlindungan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk boleh kami selesaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termuliakan nama-Mu, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.